Lalu bagaimana dengan kehendak? Kehendak, misalnya saya ambil contoh lagi, kembali ke yang tadi. Polisi punya kuasa untuk menilang sebuah kendaraan. Lalu ketika polisi hendak menilang kendaraan, maka di situ ada SOP-nya, ada prosedurnya yang harus dilalui. Yang bagaimana yang ditilang dan yang bagaimana yang tidak bisa ditilang. Tentu saja polisi kemudian menanyakan surat-surat dan sebagainya. Jika surat-suratnya lengkap dan tidak ada pelanggaran, maka kendaraan itu tidak akan ditilang. Jadi polisi hendak menilang kepada satu yang melanggar, kedua yang jelas ada kelengkapan surat-surat yang tidak lengkap. Atau seorang dokter punya kuasa menulis sebuah resep obat. Tergantung dia mau obat apa, itu terserah dokter. Tapi apakah bisa kemudian kita minta dokter membuat sebuah resep tanpa harus memeriksa kita? Katanya dokter punya kekuasaan untuk menulis resep. Jadi nggak usah diperiksa dok, bikin saja resepnya. Apa dokter mau? Tidak mau. Karena ketika hendak menuliskan sebuah resep, ada sebuah prosedur yang harus dilalui, yaitu dengan cara memeriksa. Kemudian menuliskan obat yang sesuai dengan hasil diagnosa penyakit dari pasien yang dia periksa. Nah inilah ada prosedurnya ketika hendak mewujudkan kekuasaannya. Jadi ketika kekuasaannya akan diwujudkan menjadi sebuah kehendak. Nah kehendak ini membutuhkan sebuah prosedur operasionalnya. KTP, kekuasaannya ada di tangan camat, terserah camat. Apakah mau diterbitkan atau tidak, itu kekuasaannya ada di camat. Tetapi ketika camat hendak membuat sebuah KTP, maka prosedurnya harus dilalui oleh orang yang akan membuat KTP itu. Harus dipoto dulu, memberikan keterangan dulu, mengisi formulir dan seterusnya. Maka ketika itu prosedurnya sudah dilalui dengan baik, maka keluarlah KTP tersebut. Jadi kalau kehendak itu berhubungan dengan prosedur operasionalnya. Semua ada prosedurnya. Kita lihat bagaimana Allah Maha berkehendak. Dan sesungguhnya aku Maha pengampun bagi orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Coba perhatikan kembali ayat yang di atas. Dan sesungguhnya aku Maha pengampun bagi siapa? Bagi orang yang bertobat, beriman, dan beramal soleh. Kekuasaannya adalah Allah Maha pengampun, Allah Maha kuasa, yang akan mengampuni tergantung pada kehendak Allah. Siapa yang akan diampuni dan siapa yang akan disiksa. Tetapi ketika Allah hendak mengampuni seseorang, di situ ada persyaratannya. Siapa yang akan diampuni oleh Allah? Mereka yang bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Jadi ini sudah bicara kehendak. Allah berkehendak mengampuni seseorang jika bertobat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Allah menyiksa mereka karena apa? Dalam hati mereka ada penyakit, karena mereka berdusta. Jadi di situ ada sebab-sebabnya. Jadi kalau Allah Maha Pengampun, Maha Kuasa dan bisa mengampuni seseorang, itu bicara tentang kekuasaan. Tapi begitu bicara tentang kehendaknya, maka di situ ada persyaratan-persyaratannya. Ketika kehendak-kehendak itu akan diwujudkan.